Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Alaminiah official, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Tetapi banyak di dalamnya sebagian kaum muslimin menjalankan ibadah puasa karena ianya ibadah tahunan, ritual tahunan seakan-akan begitu. Tetapi sayang, masih banyak juga di antara saudara-saudara kita yang belum menjalankan sholat. Lalu muncul pertanyaan dalam kalangan masyarakat umum, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat? Orang yang puasa tapi tidak sholat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwa orang yang puasa tapi tidak sholat, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat dianggap telah keluar daripada Islam, alias murtad. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah. Fa in tabu wa aqamus shalah, jika mereka bertaubat dengan catatan mendirikan salat wa atau zakat, mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Jadi saudara. Jadi ikhwanukum fid din ini saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang berbunyi dalam hadis riwayat Muslim, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkis shalah. Pembatas antara seseorang itu dianggap muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah ketika orang meninggalkan sholat. Riwayat Muslim, kalau di sholat berarti muslim, kalau tidak sholat berarti kafir. Rasulullah dalam hadis yang lain tegas, lebih tegas lagi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, ini orang-orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkan sholat, maka mereka telah kafir. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dalam riwayat Abdullah bin Syakik mengatakan, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak ada satu perkara yang dianggap oleh sahabat meninggalkannya adalah kafir, kecuali meninggalkan sholat. Nah, atas dasar ayat dan beberapa hadis tersebut, maka pendapat yang pertama, orang yang puasa tetapi tidak sholat, maka dianggap puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena syarat untuk diterima adalah muslim, sedangkan dia meninggalkan sholat, dan meninggalkan sholat hukumnya kafir alias murtad. Jadi khariji anil millah, keluar daripada millah. Pendapat yang kedua, sah puasanya. Sah puasanya artinya tidak diulang, tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha karena meninggalkan sholat ada dua. Menurut pendapat ulama yang kedua ini, meninggalkan sholat ada dua. Yang pertama, meninggalkan sholat karena ingkar. Saya tidak mau sholat karena saya tidak meyakini ini suatu kewajiban. Berarti dia telah kafir. Ittifaq ulama yang begini kafir. Bahkan walaupun dia sholat 5 waktu, tapi dia ingkar dengan kewajiban sholat, ingkar dengan Islam, maka dia kafir. Nggak ada gunanya itu. Ini yang pertama. Orang yang begini, mau amalan apapun yang dilakukan, mau puasa, mau zakat, mau haji dan sebagainya, maka tidak dianggap sah ibadahnya dan tidak diterima oleh Allah. Ia di dunia dibalas dengan kebaikan oleh Allah di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Sama halnya orang yang non-muslim melakukan ibadah-ibadah dalam Islam seperti Ramadan. Kan banyak orang yang non-muslim berpuasa juga, tapi bukan landasan iman, landasan kesehatan. Di dunia dibalas oleh Allah, sehat, ya, dipuji oleh orang, masya Allah dia non muslim tapi menghormati ibadah orang Islam, ikut puasa, masya Allah. Tapi di akhirat nggak diterima apa-apa, karena kunci tiket pertama, syarat pertama untuk diterima amal, dia tidak masuk dalam kategori ini. Ini yang pertama. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas, kesibukan dan sebagainya, alias lemah iman. Orang yang begini, orang seperti ini adalah kufrun duna kufrin, orang kafir tapi tidak kafir. Maksudnya perbuatan orang kafir karena tidak sholat, tapi dia masih dalam wilayah keislaman selagi dia masih beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan rukun iman yang ada dan ibadah-ibadah yang lainnya. Cuma karena kemalasan, karena lemah iman, sehingga dia meninggalkan hal tersebut. Nah, orang yang begini, jika dia berpuasa, puasanya sah. Puasanya sah dengan catatan, ya, puasanya sah selagi dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Dan kalaupun dia tidak sholat, maka tidak perlu mengqadha setelah di luar Ramadan melakukan ibadah puasa. Tidak perlu. Sah, ya, sah. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, maka dapat disimpulkan, wallahu a'lam bishawab, bahwa orang yang puasa tetapi tidak sholat, jika
tidak sholatnya karena malas, karena lemah iman, maka puasanya tetap sah. Sah, artinya sah di sini tidak perlu diulang, tidak perlu diqadha. Dengan catatan, jika puasanya dilakukan memenuhi syarat-syarat puasa. Ini dari semenjak terbit fajar, kita mendengar azan subuh sampai tenggelam matahari, tidak melakukan aktivitas perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, ya, tidak ghibah dan tidak makan, tidak minum, maka sah puasanya. Sedangkan masalah diterima atau tidak diterima, itu babnya berbeda. Karena tidak semua orang yang berpuasa diterima juga oleh Allah. Nah, ketika seseorang dia tidak menjalankan puasa, tidak menjalankan ibadah sholat 5 waktu, tapi dia puasa, berarti dia pendosa. Dia berdosa dengan perbuatan meninggalkan sholat tersebut. Bisa jadi pahalanya tidak ada memang. Bisa jadi pahalanya tidak ada. Apalagi ditambah lagi dia suka ghibah, suka gosip dan seterusnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man taraka salatul asri faqad habita amaluhu." Wa fi riwayat ahluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalnya batal. Amalnya batal dalam riwayat seakan-akan dia kehilangan seluruh harta dan keluarganya. Dalam hadis yang lain. Jadi orang meninggalkan salat asar sekali saja, ya kan, bukan karena ingkar, bukan karena kemalasan, maka seakan-akan dia telah kehilangan seluruh hartanya dan kehilangan seluruh keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis ini menjadikan juga catatan penting bahwa orang yang berpuasa tetapi tidak sholat 5 waktu, termasuk asar di dalamnya, maka amalnya batal. Artinya pahalanya itu batal. Pahalanya batal. Sahnya tetap, tapi dia dosa dan amalnya tidak mendapat pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih muslim. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW Rasulullah bersabda, hadis yang cukup panjang yang mafhumnya, nanti pada hari kiamat Allah akan mengeluarkan seorang manusia, seorang hamba, walaupun ada iman, walaupun sebesar biji zarah dalam hatinya. Orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan penuh keyakinan sekali saja, seumur hidupnya dia mati dengannya, dia dianggap muslim oleh Allah, walaupun masuk neraka dahulu. Tapi dia akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena muslimlah yang akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, walaupun sekian lama di neraka. Tapi kalau orang yang non-muslim, selama-lamanya di neraka bagaimanapun baiknya di dunia. Dengan demikian, jelas ya bagi kita bahwa meninggalkan sholat adalah perbuatan orang kafir, tapi dia masih muslim. Kecuali jika meninggalkan karena ingkar. Kesimpulan sekali lagi, maka wallahu a'lam bishawab, orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, puasanya sah, tidak perlu diganti jika dia masih menjalankan puasa dengan syarat-syaratnya. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sampai tenggelam matahari. Tapi masalah pahala diterima ataupun tidak, itu urusan lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak sholat, sudah pasti puasanya bisa jadi tidak bernilai, atau minimal tinggal sedikitlah pahalanya di sisi Allah. Semoga kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, agar orang ketika kita sedang berpuasa harusnya lebih bersemangat lagi menjaga sholat 5 waktunya. Bagi laki-laki di masjid diadzan dikumandangkan dalam kondisi normal, dalam kondisi tidak pandemik. Wallahu taala bisawab. Demikian, semoga bermanfaat. Wafaqana wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.